Selamat malam untuk Sobat Mikti yang sudah hadir hari ini di kelas online Mikti yang pertama. Jadi sebelum kita mulai kelasnya, di sini Mikti ingin membagikan beberapa rules kelas online Mikti. Jadi dimohon untuk disimak baik-baik ya. Yang pertama di sini adalah peserta diwajibkan untuk mengisi Google Forms yang telah disiapkan. Yang dimaksudkan di sini adalah yang sudah mengisi Google Forms saat pertama kali mendaftar untuk ikut kelas online Mikti. Selanjutnya, peserta yang mengikuti online kelas Mikti yang terdaftar pada Google Forms saja, dikarenakan nanti akan ada pendataan mengenai sertifikat di akhir acara. Oke, selanjutnya peserta diharapkan sudah hadir sebelum kelas dimulai. Dan peserta diharapkan selama kelas berlangsung untuk mematikan mic. Jadi saat sedang narasumbernya memberikan materi atau sedang menampilkan PowerPoint slideshow, dimohon untuk para peserta mematikan mic. Jika diperbolehkan untuk menghidupkan mic, nanti ada waktunya, terutama saat tanya jawab atau studi kasus. Selanjutnya, peserta diperbolehkan untuk menyalakan kamera Zoom saat online class berlangsung, dan sebenarnya peserta sudah bisa open cam dari sekarang, karena nanti kita akan ada foto bersama. Dan yang terakhir adalah peserta yang mengikuti online class sampai akhir acara akan mendapatkan e-sertifikat dari Mikti. Untuk teman-teman Sobat Mikti yang mendapatkan sertifikat ini yang mengikuti foto bersama, jadi mohon diingatkan kembali kepada teman-temannya yang mungkin tiba-tiba terputus sinyalnya untuk join atau masuk lagi, karena nanti di akhir acara kita akan foto bersama dan dari situ nanti akan mendapatkan e-sertifikat. Dan jangan lupa teman-teman Sobat Mikti semua sudah bisa untuk on kamera dari sekarang. Kelas akan dimulai sebentar lagi, dimohon untuk kondusif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kepada Sobat Mikti semua yang sudah hadir di acara kelas online Mikti yang pertama. Jadi hari ini adalah pertama kalinya Mikti kembali setelah beberapa lama Mikti hiatus dari webinar Mikti, webinar rutin Mikti. Sekarang Mikti kembali dengan nama yang baru yaitu kelas online Mikti. Kelas online Mikti ini sendiri sebenarnya masih sama seperti webinar pada sebelumnya. Di sini kita banyak berbagi ilmu dan juga sharing informasi dengan beragam narasumber dan juga tema-tema yang menarik. Seperti biasa di sini Nabila mau menjelaskan sedikit tentang apa itu Mikti. Mikti merupakan sebuah non-profit organisasi yang berfungsi sebagai wadah berkumpulnya seluruh masyarakat yang berfokus pada perkembangan industri kreatif digital di Indonesia.
Contohnya startup, industri game, industri software, pendidikan, dan masih banyak lagi. Selain itu, Mikti juga memiliki layanan inkubasi virtual yang bernama Mikti Start. Kalau misalkan pengen lebih tahu jauh lagi tentang Mikti Start, bisa langsung follow dunia startup. Sedangkan untuk Mikti atau kelas online rutin Mikti sendiri ada di Info Mikti. Hari ini Mikti mau membawa tema tentang seputar Great Team for Your Startup. Jadi buat di sini para calon co-founders atau founders yang sedang mencari tim yang sukses seperti apa atau ingin membangun tim startup seperti apa, kita bisa langsung aja simak materi hari ini bersama Mas Delta dari co-founder dan founder Kiskas. Halo. Langsung lah. Halo, Mas Delta, selamat malam. Selamat malam. Jadi gimana ini Mas Delta kabarnya? Sehat? Oh ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Semoga juga teman-teman Mikti di sini semua pada sehat-sehat selalu ya. Jadi hari ini kita mau mendengarkan langsung nih dari Mas Delta untuk membahas mengenai tentang Great Team for Your Startup. Karena kan sekarang startup itu lagi booming banget ya di zaman pandemi ini. Semua orang berlomba-lomba untuk membuat dan mencoba. Kebetulan juga kan ada dari sini mahasiswa, jadi banyak banget juga mahasiswa yang masih ingin tahu dan ingin belajar lebih jauh. Mungkin bisa aja langsung dimulai sama Mas Delta. Oke. Makasih banyak Mbak Nabila. Makasih banyak Mikti udah ngundang ya. Semoga bermanfaat nih acara malam ini. Ya semoga suara saya jelas. Nanti kalau di at any point in time kalau misalnya tiba-tiba jadi nggak jelas itu mohon dikasih tahu. Biasa dalam salah satu problem utama pandemi ini kalau saya survei internal di tim itu internet. Apalagi kalau kita yang posisinya ada di Jogja di daerah gitu ya. Nggak semuanya punya akses internet yang mungkin secepat di ibu kota gitu. Jadi, tapi biasanya lancar. Tapi kalau misalnya ada yang kurang jelas, nanti tolong disampaikan aja. Saya bisa ulang lagi. Terus malam hari ini pengennya sih lebih ke diskusi ya teman-teman ya. Nanti saya bakal mungkin sharing lebih ke historinya Kiskas atau pengalaman Kiskas membangun sebuah tim di startup. Dan beberapa tips yang mungkin bisa saya share. Selanjutnya sih pengennya kita diskusi. Nanti ada beberapa case tadi yang saya pengen sampaikan juga. Semoga itu relevan sih buat apa yang mungkin either sedang dialami atau bakal dialami oleh teman-teman semua dalam konteks membangun sebuah tim. Itu kali ya. Let's start. Saya coba share screen ya. Alright. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ini topik kita pada malam hari ini. Saya nyebutnya sih Startup 101 ya. Jadi perkenalan terhadap startup dan komponen penting dari startup itu memang Great Team. Jadi topik pada malam hari ini menurut saya penting banget. It's a good choice dari teman-teman Mikti memilih topik ini karena ini bisa dibilang starting point sih memang buat siapapun yang pengen bikin startup. So tonight malam ini kita bakal bahas soal gimana sih membangun sebuah tim yang hebat, gitu, yang bagus untuk sangat teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Delta, lengkapnya Delta Purnawidiangga, saya CEO dan co-founder dari Kiskas. Nanti saya sedikit jelaskan tentang Kiskas, tapi background saya sebelum di Kiskas, Kiskas itu startup saya yang kedua, jadi dulu pernah bikin startup lain dan nggak berhasil, jadi fail. Jadi kita pindah ke Kiskas atau pivot jadi Kiskas. Dan Kiskas tentunya tidak selalu smooth gitu ya. Kita sudah running Kiskas dari tahun 2013. Itu juga penuh anak dan duri ya, penuh challenges gitu. Nanti mungkin bisa saya ceritain. Sebelum saya
Halo, Mas Delta. Oke, sepertinya mungkin Mas Delta lagi ada masalah ya sama sound suaranya. Coba kita tunggu sebentar ya teman-teman semua ya. Sepertinya mungkin hilang sinyal atau lagi ada gangguan. Jadi kita tunggu sebentar. Mau ngingetin lagi juga nih buat teman-teman Miki di sini, sobat Miki semua yang mungkin belum follow Info Miki, belum follow dunia startup, bisa langsung aja kunjungin Instagram atau sosial medianya. Kebetulan Miki juga sering nge-share informasi tentang startup ataupun hal-hal menarik dan menyenangkan lainnya, terutama tentang news juga di dunia startup. Jadi kalau misalkan pengen tahu atau pengen cari tahu juga tentang istilah-istilah startup atau cara-cara gimana sih buat bisa ngembangin startup, bisa langsung aja follow Infomikti. Dan kalau misalkan yang di sini pengen fokusnya lebih ke arah inkubasi virtual, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja ke Instagramnya dunia_startup. Di sana adalah inkubasi virtual Miki, yang juga banyak mentor-mentor menarik nih yang bisa ditemuin sama teman-teman semua di sini. Dan yang pastinya juga di dunia startup nanti bakalan ada sesi live streaming sendiri di Instagramnya untuk mengenai lebih lanjut tentang inkubasi virtual. Kalau untuk kelas online Mikti sendiri sih di sini kita lebih ke sharing-sharing informasi aja buat teman-teman semua dan nambah ilmu baru juga. Jadi nanti mungkin nextnya lagi di sini kami bakal ngundang narasumber-narasumber menarik lagi lainnya. Jadi tetap stay tune terus juga kalau bisa di reminder juga kelas online Mikti-nya. Selain itu juga mungkin di sini buat teman-teman yang pengen ngasih saran ataupun pengen ngasih masukan tentang Info Mikti ataupun tentang dunia startup, bisa langsung main ke Instagram DM Mikti aja, atau misalkan di setiap Google Form yang kita kasih dalam kelas online ini bakalan ada tema-tema selanjutnya yang pengen teman-teman semua Mikti laksanakan atau Mikti lakuin kayak gitu. Jadi di sini Mikti sangat terbuka. Coba kita tunggu lagi nih Mas Deltanya sudah ada atau belum? Halo Mas Delta? Sepertinya belum ya. Mungkin buat teman-teman Mikti di sini yang kamera yang nggak bermasalah, boleh on cam. Nah ini, Mas Delta sudah join kembali. Halo Mas Delta. Sorry. Putus di mana tadi? Lagi. Ya, halo, sorry ya. Oke, sudah bisa kembali Mas Delta. Ya, tadi terakhir sampai mana? Lagi perkenalan tentang introduction Mas Delta. Belum terlalu jauh ke Mas Delta. Introduction saya apa introduction Kiskas? Masih Mas Delta dulu. Oh, oke. Jadi dari yang profesional gitu ya? Iya, masih. Oh, oke. Oke. Mohon maaf ya teman-teman ya, kalau mungkin bisa lebih lancar. Jadi tadi sampai sini ya berarti? Iya, betul. Oh, main juga ya. Oke. Sorry. Moga-moga lebih lancar. Anyway, jadi at any point in time kalau misalnya ada pertanyaan atau ada diskusi yang pengen disampaikan atau ada problem yang pengen diminta advice-nya, feel free to shoot me an email. Jadi email saya namanya d@kiskas.com. Ya, D dari inisial saya Delta. Oke, sedikit tentang Kiskas. Kiskas gampangnya adalah sebuah platform ya, sebuah platform untuk percakapan. Ini salah satu produk kita yang saya sampaikan di sini. Kita mencoba mengagregasi berbagai macam messaging di sebuah dashboard. Jadi bisnis dengan mudah bisa merespon inquiry atau pertanyaan dari customer mereka dari manapun, dari Telegram, dari WhatsApp, dari Facebook, atau dari SMS misalnya, itu bisa dilakukan di satu tempat. In short atau secara umum atau secara gamblang, sebenarnya Kiskas adalah sebuah platform percakapan. Teman-teman, kita ngebantu bisnis. Nah, ini poin pentingnya lebih ke bisnisnya ini mungkin ya. Bahwa secara company kita adalah B2B company, lebih ke SaaS kalau misalnya konteksnya di sebuah startup.
Sehingga komponen tim kita juga seperti itu. Kita secara umum, goal kita adalah membantu bisnis untuk mencapai customer experience yang baik dengan platformnya kita. Kira-kira seperti itu. Dan so far kita membantu hampir 1.000 klien so far. Dan itu cukup beragam ya teman-teman, mulai dari startup kayak misalnya ada Halodoc, ada Ruang Guru, sampai ke ranah enterprise kayak Bluebird, Astra, Indosat gitu, bagian dari klien atau portfolio kita. Kita juga mitra dari berbagai macam companies gitu ya, termasuk WhatsApp misalnya, itu mitranya. Gitu kali ya. So far suara saya masih jelas. Mungkin sekali-kali saya tanya ya biar. Oke. Kita masuk ke konten. Sebenarnya ada banyak hal yang menginfluence kesuksesan sebuah startup. Ada 4 yang pengen saya share di sini. Ini yang bisa kita kontrol sih gampangnya. Ini di-share oleh namanya Sam Altman dari Y Combinator, sebuah akselerator di US ya. Bahwa sebenarnya komponen startup sukses itu kira-kira ada 4 ini. Ide yang bagus, produk yang bagus, tim yang bagus, dan execution. Sebenarnya ada komponen keberuntungan sih di sini. Cuman keberuntungan bukan sesuatu yang bisa kita kontrol, teman-teman. Jadi kita fokus pada 4 hal yang bisa kita kontrol, dan ini menjadi komponen penting dari sebuah startup yang sukses atau bisa kita kontrol gitu. Dan di sini ada poin penting ya, di situ tim ya. Nah, ini yang bakal kita bahas lebih dalam di sesi pada malam hari ini. Nah, untuk bisa ngebahas soal tim, mungkin saya share sedikit histori kali, sedikit sejarah gimana sih timnya Kiskas itu berkembang. Mulai dari awal kita mencoba bikin sampai sekarang. Harapannya dari situ kita mulai, paling nggak ada konteks lah ketika saya nge-share tips itu sebenarnya perjalanan Kiskas sendiri seperti apa, yang dilakukan Kiskas sendiri seperti apa selama ini, dia nanti diskusinya lebih jelas lah. Oke, so far masih jelas ya suara saya? Jelas banget. Oke, siap. Oke, kita mulai tahun 2013 teman-teman. Jadi itu udah 7 tahun yang lalu sih, ini tahun ke-8 berarti. Jadi tahun 2013. Nah, di 2013 itu kita memulai, dulu Kiskas tidak seperti sekarang. Dulu kita fokus di namanya bikin forum real time gitu. Tetap ngomongin chatting, tetap ngomongin percakapan, tapi produknya totally beda. Jadi dulu kita ada 4 founders, tim membersnya ada 4 orang. Kebanyakan tentunya karena masih di awal, kita fokus di engineering, di bikin produk lah. Dan kebanyakan kita di Jogja. Jadi dari awal kita, kebanyakan sih semuanya kita di Jogja, dan dari awal kita mau fokus bikin timnya di Jogja. Ya, timnya kira-kira kayak gini nih di kantor, di rumah di Jogja. Ada 4 orang, plus saya dan Evan sebagai CTO, fokus bikin produk. Produknya juga masih evolving, belum jelas lah. Di tahun 2014 kita fokus di sebuah solusi namanya messaging buat kerja. Intinya kita membantu bisnis untuk bisa yang namanya chatting jangan di WhatsApp dong gitu. Kalau di WhatsApp nanti susah ngontrolnya. Kalau ada yang keluar gimana gitu misalnya. Nah, kita bilang ke bisnis, percakapan kalian seharusnya nggak di WhatsApp, tapi di Kiskas, khusus untuk kalian bercakap di dunia kerja. Sekarang itu banyak produk kayak gini, ya, misalnya Slack atau yang lain gitu ya. Nah, tapi ketika itu dulu kita hampir bareng lah sama Slack konteksnya di Indonesia. Nah, kita fokus di situ. Timnya berkembang, teman-teman. Dari mulai tadi, foundernya tetap bersama ada 4 orang, tapi timnya tumbuh dari tadi 4 orang jadi 20 orang. Kita sekarang jadi mulai ada sales. Jadi sekitar 2015-2016 itu produknya udah mulai clear, udah mulai jelas, kita mulai jualan. Dan kita mulai punya kantor di Jakarta. Jadi nggak cuma di Jogja, tapi di Jakarta. Jadi Jogja tetap jadi fokus engineering atau bikin produk, Jakarta fokus jualan. Jadi tim kita ada 2. Nah, di 2000, ya ini foto-foto 2014 atau 2016, timnya kebanyakan di Jogja, Jakarta juga ada. Nah, 2017 kita melakukan pivot. Setelah kita review, ternyata susah jualan. Jualan selalu susah. Tapi untuk mendapatkan produk market fit dengan messaging buat kerja itu sulit banget. Sehingga di tahun 2017 kita memutuskan pivot untuk menjadi sebuah platform seperti yang Kiskas punya sekarang. Ceritanya tentunya lebih panjang dari itu karena itu ups and downs sangat. Kita hampir tutup gitu ya, hampir harus benar-benar berhenti mengembangkan startup kami. Tapi kita berhasil survive, kita bisa pivot dan pivotnya berhasil. Dari situ kita berkembang. Growth-nya beda banget dari sebelumnya dan
Foundernya tinggal 3, jadi 4 orang jadi 3 orang, yang satu harus keluar mengundurkan diri karena alasan personal ya, bukan karena berantem tapi alasan personal. Tim member kita sekarang as per today sebenarnya udah sekitar 80 sih, atau malah 80-an lebih. Ketika pandemi juga alhamdulillah kita tetap tumbuh sebagai sebuah startup, jadi malah double jumlah timnya. Dan timnya macam-macam sekarang, ada engineering product, ada marketing, ada sales, ada partnership karena kita punya partners, sekarang kita punya tim support, kita punya tim operations, kita punya R&D dan lain sebagainya. Ya, oh ya, karena timnya makin banyak, karena orangnya udah hampir lebih dari 50 orang, kita punya yang namanya middle managers. Jadi founders tidak, kita punya orang yang kita percaya untuk menjadi pemimpin ya di tim kita gitu. Nah ini bentuk perubahan struktur organisasi yang mungkin nanti menarik buat kita bahas. Dari sisi tempat juga, apalagi dalam kondisi pandemik ya, ini tersebar di Indonesia karena pada pulang semuanya dari rumah polisi kita. Cuman secara kantor ada 3 kantor kita di Jogja, di Jakarta, dan Singapura. Singapura karena kita punya beberapa klien yang posisinya ada di Singapura. Ada di Asia Tenggara. Jadi pusatnya kita sentralkan di Singapura. Gitu kira-kira evolusi Kiskas teman-teman. Jadi cukup dinamis sebagai sebuah tim, ups and downs-nya semoga paling nggak cukup tergambar, dinamikanya dan perubahan struktur timnya juga mungkin nggak detail tapi paling nggak kebayang lah ya konteksnya kira-kira seperti itu. Ini Kiskas sekarang, foundersnya 3 orang, saya sebagai CEO, Muhammad sebagai CEO, dan Mas Evan sebagai CTO. Ini foto tahun 2019 sih sebelum pandemi. Jadi tim kita sekarang kira-kira udah double dari size ini sekitar 40 orang. Oke, kira-kira seperti itu dari sisi historinya Kiskas. Masih kedengeran suara saya? Kedengeran, Mas. Oke, terima kasih ya yang nyaut. Oke, next tips. Nah, ini jadi dari berangkat dari histori tadi, berangkat dari pengalamannya Kiskas, saya pengen share sih beberapa tips in building a bigger team. Tapi sebelumnya saya pengen bikin polling dulu nih teman-teman. Jadi teman-teman semua pakai HP-nya atau pakai laptopnya, tolong masuk ke namanya menti.com, terus masukin kode 5433326. Pertanyaannya simpel. Menurut teman-teman, tentu tadi kalau saya udah bilang ya, sebenarnya tim yang startup yang lebih kemungkinan sukses dan lebih gede tentunya idenya bagus, timnya bagus, produknya bagus, semuanya bagus. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita disuruh milih nih, teman-teman disuruh milih bad idea, idenya jelek gitu ya, dengan tim yang bagus, atau idenya bagus gitu, tapi timnya mediocre, timnya biasa lah gitu. Itu pilih mana? Oke, sekali lagi buka www.menti.com. Oh, udah langsung isi. Masukin kodenya 5433326. Terus poll ya. Nah, ini kita ada berapa orang? Mungkin sekitar 20 lah ya, paling nggak ya. Kita targetin ada 20. Quick polling aja. Jadi yang kebayang aja, kira-kira menurut teman-teman jawabannya apa? Wah, ini 50-50. Belum ada, waduh. Oke, lanjut. Ini baru 7 orang. 8. Mulai kelihatan condongnya ini kayaknya. Oke, 13. Oke. Satu orang yang bisa nge-vote sekali ya, biar ada fair votingnya. Kecuali kalau yang pinter, ininya bisa buka incognito voting lagi. Tapi that's not the intention. Jadi kita pengen tahu aja menurut teman-teman apa sih great idea with mediocre team atau bad idea with great team. Ya, ada 18 orang. Masih ada lagi yang pengen voting? Sebelum kita tutup dan kita, ya ini intermezzo aja sih, pengen tahu menurut teman-teman apa. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita. Waduh, masih ada. Saya tunggu 1 menit lagi deh. 12.28 ya. Oke. Cukup kali ya? Tidak ada lagi? 3, 2, 1. Oke, terima kasih banget ya yang udah voting. Masih ada. Oke, terima kasih banget yang udah mau sharing pendapatnya. Nanti mungkin bisa kita diskusin di point discussion ya.
Siapa tahu ada yang pengen nge-share menurut teman-teman kenapa milih great idea with mediocre team atau kenapa milih great idea with great team. Tapi kalau teman-teman coba baca-baca atau Google, dan saya sendiri setuju bahwa kalau disuruh milih ide yang bagus atau tim yang bagus, saya personally milih tim yang bagus. Karena goal-nya simple sih. Kalau kita punya tim yang bagus, bad idea itu bisa diubah jadi good idea. Bahkan buat startup sebenarnya ide-ide awal tuh bisa dibilang hampir kelihatan jelek sih, bisa dibilang. Tapi dengan tim yang bagus kita bisa pivot, kita bisa berubah dari posisi kita jelek, posisi kita yang kurang baik, evolve atau pivot atau berubah menjadi lebih baik, jadi bagus gitu, idenya. Jadi sedemikian pentingnya yang namanya tim yang bagus. Gitu. Jadi makanya diskusi kita pada malam hari sangat-sangat penting sebagai bagian dari kita berusaha menjadi sebuah perusahaan atau sebuah startup yang sukses menyelesaikan problem yang pengen kita solve. Gitu ya teman-teman, terima kasih sekali lagi yang udah sharing. Nanti bisa ditanya atau bisa didiskusikan di setelah konten ya, setelah materi. Oke, tadi is about tips. Jadi saya ada 5 tips sebenarnya membangun tim yang baik. Cuman saya mulai dari 0, jadi ada 6 totalnya. Yang pertama adalah tips yang pertama adalah kenapa kita memulai startup kita atau company kita itu sangat penting. Bukan cuma penting buat kita bisa survive, bisa sustainable, bisa sukses. Specifically dalam konteks bikin tim ini jadi penting. Karena kalau kita sendiri tidak yakin, tidak tahu kita sebenarnya mau ngapain, itu kita nggak bisa nih bikin tim yang bagus. In general startup itu kan kelihatan menyenangkan ya. Kayaknya fleksibel, bisa ngapain aja. Tapi in general bikin startup itu susah banget dan stressful gitu. Kalau dilihat dari statistiknya katanya 90% itu gagal. Dan kalau udah gagal ya gagal. Paling orangnya kemudian kembali ke dunia kerja atau mengerjakan hal yang lain gitu misalnya. Which is nggak apa-apa juga. It's part of itu bagian dari kehidupan ya konteksnya. Jadi tidak selalu berhasil. Atau susah intinya untuk bikin startup yang sukses. Nah, kalau kita sendiri tidak yakin kalau kita bakal sukses, karena kita nggak tahu kenapa sih kita pengen bikin startup gitu. Apa emang harus bikin startup gitu. Kalau kita sendiri kita nggak yakin, kita sendiri bakal nyerah cepat. Kalau kita nyerah cepat, yang lain apalagi kita pasti nyerah juga. Ketika kita sendiri nggak yakin, gimana caranya kita bisa meyakinkan orang lain gitu. Apa sih misi kita gitu. Jadi why itu atau kenapa bikin startup bisa macam-macam. Pengen fleksibel, nggak mau kerja 9 to 5 deh gitu. Nggak pengen ke pemerintahan atau nggak pengen pakai seragam misalnya, pengennya fleksibel gitu, atau pengen jadi bos gitu, atau pengen kaya gitu. Dan ini banyak lah alasan seperti ini. Cuman bisa jadi ini bukan alasan yang tepat ya teman-teman. Alasannya bisa macam-macam, tapi kembali ke diri kita masing-masing sebenarnya alasan yang tepat apa sih? Karena konteksnya misalnya fleksibilitas, kalau di startup tuh ya fleksibel gitu, tapi jadinya selalu kerja. Malam juga kerja. Kadang subuh gitu tiba-tiba ada isu ya kita harus tahu sebagai owner kita perlu mikir gitu. Hampir bisa dibilang selalu bekerja konteksnya karena fleksibel banget kan. Bos gitu, apakah pengen jadi bos gitu. Ada quote menarik dari salah satu founding startup namanya Phil Bean, itu dia bilang gini bahwa wah bikin startup itu justru momen di mana bos saya jadi banyak. Customer saya bos saya, investor saya bos saya, employee saya bahkan jadi kayak bos saya gitu, dan lain sebagainya. Karena bisa jadi bos itu bukan alasan yang tepat. Jadi kayaknya mungkin karena tapi tadi possibility-nya kecil gitu ya. Apakah mau betting possibility yang kecil itu untuk jadi saya? Karena benar ketika sukses memang jadi sukses luar biasa gitu namanya startup. Biasanya advice terbaik yang biasanya saya kasih adalah kenapa bikin startup adalah teman-teman tuh punya problem atau punya mimpi yang itu pengen banget bisa diwujudkan gitu. Dalam konteks Kiskas tadi ya saya dalam posisi dunia kerja sebagai konsultan ngerasa kok solusi yang ada itu solusi luar negeri semua gitu sebenarnya. Kok nggak ada solusi teknologi company yang datang dari Indonesia yang fokus di customer experience. Hal-hal kayak gitu yang bikin kita bikin Kiskas. Nah, kita saking passionate-nya, ini nggak bisa dikerjain sambil misalnya di company kita sekarang, tapi ini harus bikin startup buat bisa nge-solve. Nah, itu alasan terbaik.
poinnya adalah visi atau misi gitu ya, yang kenapa kita melakukan sesuatu itu bakal membantu kita meng-attract orang, baik itu co-founder, baik itu tim yang lain dan macam-macam gitu. Jadi very very important buat kita punya tahu alasan yang tepat kenapa kita membuat startup kita. Oke, tips pertama, kalau kita ngomongin tim, great team, unit yang paling kritikal dari timnya startup itu adalah co-founder sebenarnya, atau foundernya itu sendiri. Jadi kita bakal mulai dari sana. Jadi tips saya pertama adalah cari co-founder dengan bijak. Co-founder breakup. Gitu. Jadi kita punya tim, gitu. Punya co-founder, punya bikin startup bareng, tapi kemudian break up, artinya nggak cocok atau berantem atau malah saling menjatuhkan. Itu salah satu jadi alasan startup gagal juga. Gitu. Jadi penting ya buat pilih. Secara statistik atau secara analisa data, kalau kita punya good co-founders atau kita ngerjainnya nggak, itu lebih baik atau kemungkinan suksesnya lebih gede dibandingkan kita ngerjain sesuatunya sendiri. Tapi ngerjain sesuatu sendiri itu tetap lebih baik dibandingkan ketemu co-founder yang jelek. Gitu. Jadi formulanya gitu ya, good co-founders is better than solo founders, is better than bad co-founders. Jadi milih co-founder jadi penting gitu. Jadi kalau nggak bisa nemu yang bagus, yang baik, mending nggak usah, mending sendiri. Jadi penting buat complementing each other, saling melengkapi. Jadi kalau yang satu bikin produk, yang satu bikin sales, dengan dua-duanya pengen bikin produk gitu. Ini biasanya cukup umum di misalnya di kampus yang engineering background-nya semuanya bikin produk gitu. Nggak ada yang pengen ngomong sama customer, nggak ada yang pengen jualan, nggak ada yang pengen misalnya menganalisa nih produknya benar dipakai apa enggak. Jadi itu penting ya untuk complementing. Kalau dua-duanya engineer gimana Mas Yata? Ya yang satu berubah gitu. Maksudnya ya belajar gimana caranya jualan. Gitu. Jadi dicari orang yang smart gitu ya, pintar, berintegritas gitu. Kita percaya sama dia dan ketika dia bilang aku melakukan A ya dia lakukan A. Dia berkomitmen gitu. Jadi ya dia bisa komit untuk full time gitu, untuk benar-benar ngerjain ini bareng gitu. Dan dia problem solver, ini mungkin yang penting. Atau bahasanya Y Combinator itu relentlessly resourceful. Artinya bisa jadi dia nggak tahu caranya, tapi dia gimana caranya, pokoknya dia bisa nge-solve problem itu. Gitu. Jadi dia cari resource, gitu, cari orang, cari knowledge-nya, supaya problem yang ada itu bisa di-solve. Nah, di mana nyarinya? Kampus. Jadi kalau teman-teman yang mahasiswa, itu salah satu tempat terbaik. Co-foundernya Kiskas, semuanya ketemu di kampus. Jadi kita kenal di kampus, walaupun beda-beda tahun, kita somehow ketemu dan kita bikin bareng di situ. Tempat yang lain yang juga mungkin cocok itu tempat kerja, khususnya teman-teman yang kerja di startup atau di company digital. Nggak harus sih, tapi biasanya di situ ketemu orang-orang yang inovatif atau risk taker atau pengen ngerjain sesuatu yang lebih. Nah itu bisa jadi potensial co-founder. By the way, sedikit poin soal legal sebaiknya di-solve di awal. Legal itu maksudnya ketika bikin ya dikasih tahu ini pembagian sahamnya seperti apa atau pembagian perusahaannya seperti apa, 50-50 kah atau 60-40 atau seperti apa gitu. Karena dia jadi potensi gitu ya, potensi apa ya, berantem gitu. Nah, kalau nggak clear di awal. Oke, tadi yang pertama, yang kedua apa sih? Nah, begitu kita udah punya co-founders, kita pengen hiring gitu ya, nyari orang. Nah, hiring advice-nya simple sih. Kalau mau hiring hati-hati gitu. Hiring itu penting gitu. Jadi jangan diremehkan. Intinya seperti itu. Ini saya percepat aja ya. Kalau belum perlu hiring jangan hiring. Tapi kalau udah perlu hiring, memang di spend waktunya untuk itu. Jadi either 0% itu nggak usah hiring lah gitu. Atau 20% gitu. 20% itu berarti bisa dibilang dari kerjaan selama seminggu ya paling nggak 1-2 hari itu mikirin hiring. Mikirin itu ya nyari orangnya dari mana, melakukan interview, ngobrol sama dia, ngecek teknikalnya, onboarding dan lain sebagainya, itu penting. Nah, yang namanya hiring itu penting karena bad hiring itu expensive. Dan Kiskas merasakan itu sering banget sih. Jadi kita hire orang yang misalnya nggak cocok dengan pekerjaannya. Udah proses lama-lama, misalnya udah sebulan lebih, nggak jadi gitu kan, harus mulai dari awal. Atau misalnya lebih parah kalau merusak, maksudnya memang ya udah dia
Misalnya kita hire salesperson, orang yang jualan, tapi dia jualannya nggak bagus, sehingga company jadi jelek, customer jadi nggak suka. Itu kan jelek ya buat masa depan perusahaan. Engineering juga sama, misalnya dia kelihatan jago, tapi ternyata di pekerjaan jelek banget gitu. Jadi dia nggak bisa bikin produknya atau nggak bisa apa-apa. Gitu ya. Poin pentingnya adalah di proses sih. Jadi benar-benar butuh effort. Nanti kita bahas itu di diskusi ya. Terus yang ketiga, begitu kita udah punya co-founder, kita udah punya orangnya, proses yang harus di-establish sih teman-teman. Proses dan kultur gitu. Orang-orang seperti apa sih yang pengen kita fokuskan, pengen kita apa ya, bangun di perusahaan kita. Jadi yang namanya visi itu penting untuk dikonkretkan. Nilai-nilai perlu untuk di-establish. Apa sih yang dirasa penting di perusahaan kita? Apakah growth, apakah impactful, apakah macam-macam gitu. Nilai yang dirasa penting apa? Tapi kita perlu tahu itu apa. Andy Grove bilang ada 2 alasan tim kita tuh tidak perform. Nah, ini menjadi komponen penting dari kultur dan proses, gitu. Memastikan bahwa tim kita tuh bisa perform. Alasannya cuma 2, either dia nggak bisa atau dia nggak mau. Kalau nggak bisa, berarti kita perlu ada training nih. Kalau nggak mau, dia perlu dibikin mau atau dibikin termotivasi. Gitu. Misalnya bisa jadi kompensasinya kurang, atau bisa jadi bingung dia sebenarnya kita ngapain sih, misi kita apa, atau bisa jadi dia nggak pernah dikasih power, nggak pernah dikasih tanggung jawab, jadi dia malas gitu misalnya. Hal kayak gini yang menjadi kritikal. Untuk bisa melakukan itu ya kita butuh mekanismenya. Jadi di startup bisa macam-macam ya, bisa one to one, bisa ada town hall namanya, bisa ada team bonding dan lain sebagainya. Poin pentingnya adalah be human ya teman-teman dengan tim kita, be reasonable. Jadi treat tim kita seperti halnya kita nge-treat best customer kita gitu. Karena kalau kita nge-treat tim kita dengan baik, dia bakal nge-treat customer kita dengan jauh lebih baik lagi. Jadi critical. Nah, itu soal kultur dan proses. Tips keempat adalah sekarang kita udah punya timnya kulturnya udah bagus, prosesnya udah jelas. Nah, sekarang tim ini mau maju kemana, itu juga penting. Jadi, ibaratnya ini nggak ada gambarnya sayangnya, cuman ibaratnya kalau misalnya kita punya magnet yang arahnya itu beda-beda, itu saling meniadakan. Kita nggak kemana-mana, gitu. Jadi nol. Gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa memastikan semuanya itu mengarah ke arah yang tepat, gitu. Fokus ke arah yang tepat. Nah, itulah poin penting dari advice keempat ini. Jadi pastikan kita sebagai founder, sebagai CEO, atau sebagai direksi, itu bisa ngasih tahu ke tim dan benar-benar ngarahin tim itu ke arah yang tepat. Pokoknya tahun ini kita maju ke sini, gitu. Karena ABCD. Jadi penting buat kita tahu kita sebenarnya sibuk apa sih. Ada berbagai macam framework yang bisa diadopsi. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa kita bahas. Di kisah kita pakai namanya OKR, Objective and Key Results. Artinya kita semuanya tahu Kiskas itu lagi sibuk apa di seluruh perusahaan. Kita lagi pengen mencapai revenue berapa revenue-nya. Kita pengen nyari partner berapa banyak partnernya. Itu semua di Kiskas tahu. Atau tahu di mana cara nyarinya. Jadi terbuka. Sorry. Ya, jadi itu ya poin keempat. Jadi memastikan tim kita tuh tahu kita nih lagi ke arah mana sih. Tips terakhir sebelum kita diskusi soal case studies adalah tools. Nah, tools ini penting dan mungkin teman-teman di sini juga udah banyak familiar. Saya menyebut paling nggak ada 5 tipe tools lah yang mungkin teman-teman perlu consider ada di startup teman-teman. Dan kebanyakan beberapa dari ini ada free version-nya. Jadi kalau dimulai di awal biasanya bisa. Yang pertama tuh butuh komunikasi. Bentuknya biasanya chatting ya. Jangan pakai WhatsApp, saya. Cuman ya nggak apa-apa kalau bisanya pakai WhatsApp ya pakai WhatsApp. Biasanya beberapa tim startup mencoba menggunakan tim messaging kayak Slack misalnya. Di Indonesia sekarang kita lagi ngebantuin perusahaan namanya Makari, mereka bikin namanya Makari Chat. Itu juga semacam tim messaging yang bisa dicoba. Dan kayaknya masih free juga. Terus dan platform lainnya. Terus yang juga penting adalah poin kedua yang pengen saya highlight. Selain yang lain kayaknya udah cukup umum lah ya. Penting buat teman-teman tuh punya, saya nyebutnya asynchronous documentation sih. Jadi chat itu gampang banget hilang. Kita nggak tahu kita ngomongin chat apa, apalagi kalau pakai WhatsApp ya. Itu hilang pasti. Ini kemarin ngomongin apa sih? Kenapa kita melakukan strategi marketing A? Kenapa kita melakukan sales ke B? Kenapa kita bikin produknya seperti ini caranya? Itu hilang pasti kalau di chat. Makanya penting dari awal tuh teman-teman bikin wiki.
atau documentation atau tempat di mana teman-teman hasil diskusi chat tadi ditaruh di sebuah dokumen. Ini butuh disiplin, ini butuh ini, tapi penting. Dan toolsnya macam-macam ya. Pakai Google Docs paling gampang sih, karena cloud ya jangan di lokal ya, jangan ditaruh di Microsoft. Pakai cloud-based solution. Kalau ini Kiskas pakai Put namanya. Tapi ini ada banyak. Sekarang ada yang namanya Notion, ada yang namanya uh, Koda. Paling gampang pakai Google Docs, free juga. Gitu. Ini bisa dipakai. Yang lainnya cukup familiar mungkin teman-teman, video conferencing, co-creation, atau project management yang bisa diadopsi. Oke, ini ada beberapa rekomendasi buku, nanti bisa saya share slide-nya, bisa dibaca. Yap, kira-kira penting. Gitu kali ya. So far masih bisa ngikutin teman-teman? Suara saya masih cukup jelas? Bisa Mas, masih kok. Alright. Oke, wah cepat juga waktu berjalan. Oke, anyway, ini momen diskusi ya, berarti ya Mbak Nabila ya. Jadi kita bakal diskusi. Iya, betul. Saya ada beberapa case sih yang saya pengen dengar teman-teman gimana. Atau kalau teman-teman ada pertanyaan lain, monggo bisa di-raise. Kita bisa diskusi lebih lanjut. Gitu ya kira-kira. Jadi saya ada 3 case studies. Sebenarnya bukan case study sih, lebih tepatnya ini semacam skenario yang mungkin ada dan relevan buat teman-teman sekalian, dan saya pengen dengar menurut teman-teman gimana nge-solve-nya. Dan ini mengikuti apa yang biasanya terjadi di sebuah startup atau momen ketika kita mau bikin startup. Kita mulai dari awal ya, bayangkan teman-teman adalah sebuah orang yang terinspirasi atau pengen bikin startup, pengen jadi founders gitu. Bisa jadi teman-teman sekarang sedang belajar, sedang kuliah, atau sedang kerja di perusahaan gitu. Tapi nanti misalnya, tahun depan aku pengen bikin perusahaan, atau 2 tahun lagi aku pengen bikin startup, aku udah punya ide gitu misalnya. Udah punya ide atau nyari-nyari ide gitu. Menurut teman-teman apa yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa bikin tim? Sorry. Zoom. Okay. Ada yang mau share pendapat? Mungkin jadi, di sini teman-temannya bisa ada yang mau jawab. Saya langsung tunjuk aja kali ya. Boleh Mas Deta, boleh. Ini benar nggak ada yang pengen nyoba jawab? Iya, jadi teman-teman pengen bikin startup, kira-kira gimana nih? Gimana nyari co-founders? Gimana nyari co-founders yang paling gampang kali ya? Nemu co-founders ada di mana sih? Ya kalau nggak ada saya yang tanya deh. Videonya muncul ya. Ada Mas Eka Putra. Saya kedengeran nggak Mas Eka? Dengar Mas. Halo Mas Eka. Iya. Posisi di mana ini? Selamat malam. Ini lagi di rumah. Oh iya, di Jakarta. Iya, di Tangerang. Oh di Tangerang, oke. Tadi ya, plan saya kira-kira gitu Mas Eka. Menurut Mas Eka, misalnya Mas Eka pengen bikin startup. Mungkin alasan join atau udah nanti kalau udah punya startup ya nanti ya kita bahas. Saya Mas Eka pengen bikin startup. Menurut Mas Eka gimana nih biar memulai mencari tim? Apa yang menurut Mas Eka perlu lakukan? Sebenarnya sejujurnya justru saya sering ikutin kayak acara MIPTI itu, intinya sih memang biar tahu sih cara untuk bisa ketemu kayak partner atau co-founder atau tim sih buat bisa minimal share dulu untuk ide startup sih. Tapi kalau tanya saya sekarang kondisi kan kayak kata Mas tadi kan mungkin cari co-founder atau partner dari kuliah atau tempat kerja. Dan kebetulan sebenarnya sejujurnya di sekitar saya juga kita kurang ada kenalan orang engineer lah gitu. Makanya saya ngikutin ada seminar kayak mungkin yang dari Indigo Nation kayak MIKTI, saya ikut ya sebenarnya tujuannya biar mungkin siapa tahu bisa ketemu partner yang pas gitu sebenarnya sih. Ya. Gitu sih Pak.
Mas. Ya. Sip, terima kasih ya udah sharing pendapat Mas Eka. Tadi lebih ke Iya, ya. berarti yang dilakukan, tadi yang bikin saran dilakukan berarti ikut seminar gitu ya, ikut acara networking, harapannya ketemu teman atau ketemu orang yang mungkin cocok. Ya, oke, terima kasih Mas Eka ya. Coba Iya. tanya yang lain nih. Iya, Satu orang terima lagi ya, kasih, Mas. Mas Gunawan. Halo Mas Gunawan. Soalnya Halo Mas videonya nyala, Delta. saya tanya dulu. Ya sebelumnya kenalin saya Gunawan, Oh iya, selamat malam Mas. founder dari Antriku, aplikasi juga. Antriku itu nama startupnya. Oke. Iya. Jadi kalau pertanyaannya jadi kayak saya ngeliat dulu ya, kan sekarang juga sudah berjalan. Kalau dulu sih mungkin mapping ya Mas ya. Jadi misal saya ada plan nih untuk mau bikin startup, ya saya mapping dulu pertama. Kalau teman-teman yang mungkin dari attitude, terus ngobrolnya nyambung, dan yang penting bercandanya juga nyambung ya Mas. Nah itu kan kadang memang di startup stres ya kita kalau terlalu serius gitu. Nah mungkin salah satu faktornya memang dari komunikasinya kita yang paling efisien ya. Itu coba kita dekati, dan yang saya lakukan ya kita project bareng Pak. I see. Nah, jadi ya dari proyek bareng kan kita tahu ya performa dia gimana. Project ini apa biasanya? Ya IT konsultan juga, kita bikin Oke. web, kita bikin, dan ada juga sih sebelumnya juga bikin bisnis. Yang penting berhubungan dengan kita cari duit bareng gitu ya. Kita duit. Menarik. Nah di situ kan jadi tahu ya, oh gini nih cara kerjanya orang ini, gini cara kerjanya orang ini. Kalau memang mereka udah cocok ya ayo kita lanjut ke yang lebih serius gitu. Ya. Menarik. Terima kasih ya udah sharing ya Mas Gunawan ya. Oke. Nanti saya mau nanya-nanya nih. Oh ya Mas, mau nanya. Oke. Gimana Mas Gunawan? Oh ya nanti ya. Lanjut aja. Oke, saya lanjutin dulu. Jadi thank you nih Mas Eka sama Mas Gunawan udah sharing videonya. Saya setuju sih dengan both gitu. Itu cara yang menurut saya valid untuk kita memulai untuk mencari mitra gitu. Selain tentunya kita terus yang saya advice biasanya yang pertama idenya perlu dipolish ya. Jadi mencari ide itu menurut saya tetap harus diterusin. Karena dengan ide tadi itu attracting. Sebenarnya problem apa sih yang pengen kita solve sebagai seorang founders? Sebagai ini. Perkara nanti ketemu co-founder atau enggak ya problemnya tadi yang perlu ketemu dulu. Jadi di situ yang menurut saya juga kritikal tadi untuk menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Eka maupun Mas Gunawan. Jadi cari problem yang tepat untuk diselesaikan. Bisa jadi di dunia kerja, atau bisa jadi tadi nyari project misalnya, atau bisa jadi tadi melakukan aktivitas yang kita sukai gitu misalnya. Apakah itu misalnya yang pengen nge-solve dunia pendidikan ya mungkin cari ngobrol sama guru, kira-kira ada problem apa. Ceritanya dulu katanya kalau Mas Nadiem Makarim misalnya sebelum bikin Gojek kan dulu ya sering banget ngobrol sama tukang ojek, pengen tahu problemnya mereka apa sih. Nah, dia ngelihat problem itu di lapangan, tapi dia juga menggali sebenarnya ini seperti apa. Dan dia muncul, mission itu muncul gitu. Aku pengen nge-solve problem ini nih. Dan dari situ along the way dia juga bisa mengattract orang-orang yang dia bisa rangkul untuk mengajarin ini bareng. Nah, terkait mencari orangnya tadi tepat sih menurut saya udah dikerjain sama Mas Eka dan Mas Gunawan. Cari di sekitar kita. Kalau nggak ada ya oke, yang pertama tipsnya adalah cari di sekitar kita. Atau cari orang-orang yang kita pernah involve dulu bareng. Masa nggak ada sih yang misalnya di kampus pernah ketemu, dulu ngajarin project bareng, atau di kerjaan pernah ngajarin project bareng, ajak ngobrol. Ya kira-kira tertarik nggak sih untuk bikin sesuatu bareng? Itu dari situ kita bisa belajar banyak sih. Orang-orang yang sebelumnya udah dari dulu udah juga cocok. Idealnya seperti itu soalnya. Dalam konteks Siska sendiri, kita termasuk orang yang, saya termasuk beruntung karena ketemu co-founders itu di kampus dan kita udah beberapa kali kerja bareng gitu. Cuma tinggal momen untuk yuk dan kebetulan visinya mirip gitu. Pokoknya pengen nge-solve sesuatu. Jadi kebetulan ketemu di kampus dan
dari dulu kita kemudian bareng gitu untuk ngerjain. Nah, tapi itu juga nggak langsung, persis kayak tadi Mas Gunawan, kita bikin project, bukan bikin project sih, dulu ikut kompetisi, pernah ikut kompetisi bareng, pernah ngerjain sesuatu bareng, proyekan, pernah bikin community contribution bareng, volunteering gitu, misalnya apa, relawan. Tapi kita ngerasa oke, yuk kita kerjain sesuatu yang lebih real gitu, lebih konkret. Aku punya ide gini, gitu, idenya keluar. Oh, nggak bisa, idenya ganti gitu. Menurut saya ini lebih kritikal untuk dikerjain. Hal kayak gitu yang jadi bahan diskusi selanjutnya. Itu kayaknya ya buat di case study pertama. Mungkin satu lagi aja case study-nya kali ya. Habis itu kita buka diskusi untuk tanya jawab. Case study kedua itu case study ketiga mungkin agak terlalu nggak relevan. Study kedua tuh gini. Jadi teman-teman udah punya startup. Udah ada co-founder, startupnya juga udah jalan gitu, udah ada yang mulai pakai 100 orang, 10 orang atau 1000 orang, dan produknya juga udah ada gitu. Tapi perlu diimprove, perlu di-fix, banyak issues, dan teman-teman mulai ngerasa kita butuh hiring, butuh cari rekanannya gitu misalnya. Apalagi kalau teman-teman yang misalnya tadi nggak punya background engineering atau backgroundnya engineering doang gitu misalnya. Ini gimana caranya biar kita bisa hiring. Nah, hiring ini bisa apa aja ya, bisa sales. Misalnya teman-teman engineer-nya udah kuat tapi butuh orang jualan, atau sebaliknya produknya apa ya, berantakan gitu misalnya. Jadi butuh orang yang lebih kuat dari sisi engineering-nya. Apa yang teman-teman lakukan untuk melakukan hiring ini? Kira-kira pertanyaannya gitu. Gimana nemunya? Dan ini agak beda sama co-founders ya. Tanya lebih ke orang yang mungkin memang ya first hires lah memang. Ini saya tunjuk aja ya. Atau ada yang mau jawab? Boleh saya mau coba jawab, Mas? Ya, Mas Rida ya? Iya, benar. Ya, gimana Mas Rida? Menurut saya, kalau kita mau hiring itu yang pertama kita perlu kenal dulu diri kita sendiri atau tim yang udah kita punya. Kita harus tentukan apa yang memang belum bisa kita kerjakan dan itu penting untuk kita kerjakan seharusnya. Artinya apa yang belum kita punya, yang belum bisa kita lakukan sendiri, dan itu yang harus kita cari untuk kita hiring. Alasan utama itu sih menurut saya. Taunya dari mana Mas? Contohnya ya, misalnya kayak contohnya apa ya? Misalnya dari apa yang kita belum punya itu taunya dari mana biasanya? Menurut Mas Rida ya? Menurut saya pastinya kita lihat dari performa, Mas ya. Kalau misalnya ada satu bidang yang performanya itu kurang, maksudnya mungkin kita belum punya ahli di bidangnya. Di situ kita bisa lihat kalau misalnya kita butuh di bidang ini, dan kita harus hire orang-orang yang memang ahli. Ya. Oke, terima kasih Mas Rida sudah urun pendapat ini terkait case study kita kedua. Jadi tadi menurut Mas Rida, dan saya setuju banget, review dulu kita butuh apa sih gitu ya. Yang rusak yang mana, yang perlu di fix yang mana, dan mungkin kalau ditambahin ya prioritasin mana sih yang harus kita cari. Terima kasih ya Mas Rida ya. Mungkin satu orang lagi ya kalau ada yang bisa sharing, mungkin ada yang minat buat mengutarakan pendapat nih, atau yang punya pengalaman misalnya, wah saya nyari engineer susah Mas karena dulu melakukan ABC gitu misalnya. Ada yang case-nya gitu? Nggak ada, saya tunjuk. Jangan saya lagi. Itu pertanyaan saya juga sekarang. Oh, siap. Ya, kan keluar kan. Oke, saya tunjuk yang lain ya, Mas Surya tuh. Mas Surya, halo Mas Surya. Halo Mas Surya. Iya. Gimana menurut Mas Surya? Mas Surya posisi di mana ya? Di saya mana? Di Boyolali, Mas. Oh ya, Boyolali. Ya. Gimana menurut Mas Surya? Nyari tim itu gimana sih? Apa sih yang harus dilakukan? Kalau menurut saya tuh mungkin sebelum kita hire kita bisa maksimalin potensi dari tim dulu sih, Mas. Jadi kita kurang hal apa, mungkin kita bisa belajar dulu gitu. Contoh kita kurang dalam hal promosi, pemasaran gitu, kita bisa belajar dulu pada ahlinya. Nanti kalau udah
udah mentok, udah stuck banget gitu, kita baru menarik. langkah terakhir gitu. Jadi optimalisasi semua tim agar bisa mempunyai kemampuan secara general gitu, menurut saya gitu sih. Nah, menarik Mas Surya ya. Itu tapi misalnya udah mentok banget gitu, kayak ini pokoknya butuh hire gitu. Yang Mas Surya lakukan apa gitu? Atau yang menurut Mas Surya harus dilakukan apa? Ya udah belajar, kita tahu nih pokoknya oke, kita tahu yang harus dilakukan sebenarnya ini gitu. Cuman ini semuanya udah full. Jadi tim kita misalnya ada 4 orang, ada 5 orang, itu benar-benar udah semua masing-masing udah ada kerjanya sendiri. Jadi memang butuh tambahan orang gitu gampangnya. Dan tadi kondisinya juga secara bisnis masuk akal ya, karena dia tumbuh bisnisnya. Usernya memang banyak. Apalagi kalau usernya udah mulai komplain nih, wah ini butuh ada nih gitu misalnya. Atau ini setiap saya login pasti crash dulu sebelum bisa masuk gitu. Tapi nggak ada yang bisa nge-fix gitu. Itu menurut masternya gimana cara nyarinya? Ya, cara nyarinya mungkin mengadakan kayak oprek gitu. OPEX? Ada apa? Oprek, maksudnya open recruitment gitu loh, Mas. Open recruitment, oke. Ya. Gitu. Ya, jadi dalam konteks kita open recruitment lah gitu ya, kita buka. Ya. Sip, makasih ya Mas Surya ya. Siap Mas, sama-sama. Ya, jadi in general memang seperti itu ya teman-teman ya. Pasti ada momen di mana teman-teman itu memang harus hire. Gitu. Teman saya suka prinsipnya Mas Surya tadi apa? Kalau nggak perlu jangan Mas gitu. Persis seperti saya bilang tadi ya, hiring itu painful sih. Hiring itu benar-benar kalau kita bisa selesaikan cuman founders ya nggak usah hiring kalau perlu gitu. Tapi tergantung bisnis kita memang ada bisnis yang ini kalau kita mau terus tumbuh itu ya memang kita harus membangun tim yang lebih banyak gitu. Kita juga Kiskas nggak pengen tadinya jadi 80 orang gitu. Kalau bisa cuma 10 mah enak aja gitu 10. Karena kalau punya 10 orang sama punya 80 orang itu totally beda ya. 10 orang itu ya bisa dalam satu ruangan. Kalau ngejelasin sesuatu ya cukup sekali. Nggak perlu ada gap gitu antara saya dengan tim yang lain gitu misalnya dengan engineer. Jadi bisa gampang gitu. Konteksnya semuanya tercapai. Jadi beda banget. Atau ketika misalnya ada isu juga saya bisa teleponin satu-satu nih. Kenapa? Kalau 80 orang teleponin satu-satu kan nggak make sense gitu. Gimana caranya? Jadi susah sebenarnya. Jadi memang sebaiknya kalau tidak perlu hire jangan hire. Tapi memang pasti ada momen di mana kita mungkin perlu hire. Nah ini jadi kritikal sih. Jadi hire saya sebenarnya adalah proses ini perlu teman-teman pikirkan. Karena itu kalau nggak dipikirin, nggak dikerjain itu susah. Jadi mulai dari bikin job description yang bagus, nyari orangnya di mana, nyiapin budget yang cukup ya. Jadi kalau hiring, saya sering dapat pertanyaan gimana cara nyari engineer tapi nggak punya uang gitu ya, nggak punya budget untuk melakukan itu. Itu nggak make sense sih menurut saya. Apalagi dalam konteks hiring, mereka bukan founders, mereka bukan di sini buat apa ya, percaya dengan visinya, bukan cuma pengen beli visi gitu. Mereka juga butuh hidup, mereka juga butuh tahu ini sebenarnya kita ngerjain apa. Jadi butuh menyiapin budget yang tepat untuk periode waktu tertentu sampai problem ini selesai, kira-kira butuh berapa lama, budgetnya butuh berapa, uangnya dari mana juga perlu dipikir. Kalau yang misalnya masih bootstrapping gitu. Makanya tadi konteksnya Mas Surya tepat banget sih. Kalau memang belum perlu, apalagi budgetnya belum ready, jangan gitu. Gitu kali ya. Mungkin 2 case tadi ini bisa jadi baseline buat diskusi kita selanjutnya. Terus tipsnya apa? Tips apa nih? Iya itu tadi. Oke, mungkin pertanyaannya sudah tadi apa coba? Iya, enggak ini yang masih konteks ini sih. Kan ini udah kritikal nih, udah kritikal ya. Kita udah bikin job desk-nya, terus udah siapin nih budgeting-nya ya. Terus ada tips nggak biar cari orangnya bisa lebih tepat gitu? Ya. Apa cuma share di LinkedIn atau gimana sih? Ya. Sebagai founder ya, khususnya kalau di awal, menurut saya memang source. Jadi kalau source kandidat yang tepat itu sebenarnya tetap kembali lagi kalau yang di awal tuh nyari di sekitar kita yang kita kenal. Jadi kalau saya dulu sih saya kontakkan satu-satu memang. Jadi dari teman gitu ya. Atau referensi teman. Misalnya foundersnya ada 3 orang, pokoknya masing-masing cari deh teman kita yang bisa melakukan ini siapa sih. Kita coba obrolin dulu gitu.
Habis itu cari teman-teman. Jadi biasanya mulai dari LinkedIn tuh. Network saya ada berapa yang misalnya Android engineer, posisi ada di Boyolali, misalnya di Mas Surya. Oh, ternyata ada 10 orang, oke. Kontakin satu-satu gitu. Kalau bis itu mulai lagi secondary network kalau misalnya di LinkedIn. Poin saya sih kalau misalnya di awal-awal publish hiring itu belum tentu tepat. Menurut saya mulai dari yang circle dulu. Tapi kalau di situ juga nggak bisa ya baru mulai publish hiring sebenarnya. Publish hiring juga ada beberapa platform yang bisa saya kasih tips yang sebenarnya bisa open ya, kayak misalnya namanya Glints itu free, jadi bisa publish aja gitu. Dan begitu udah publish di Glints, yang lain biasanya bisa bisa datang juga. Terus publish juga bisa di networknya kita sendiri, misalnya di sosial medianya kita publish atau minta di-share untuk bisa lebih banyak orang. Itu isu yang pertama ya, isu sourcing. Dan sourcing itu menurut saya kritikalnya adalah kita tahu bisa nyari di mana, sama job description-nya harus jelas, Mas. Kita nyari orang kayak gimana, background-nya kayak gimana, kalau bisa ada estimasi salary bagus, responsibility-nya apa. Jadi kita tahu memang begitu ada yang kontak, dia memang orang yang tepat. Kadang kita sourcing nyari banyak, kandidat ada 100, tapi 50% nggak tepat gitu, karena job description-nya salah. Kita nyari yang agak senior, tapi yang keluar fresh grad. Atau bisa jadi lulusannya totally nggak ada hubungannya. Nah itu kuncinya ada di job description sama sourcing. Terus yang kedua, proses selanjutnya adalah proses memfilter sebenarnya. Nah ini penting ya untuk di-establish dari awal. Kalau memang nyarinya engineer harus di filter gitu. Ini engineer benar kapasitasnya sesuai dengan yang dia bilang apa enggak. Kita pernah ada momen di mana salah hire gara-gara orangnya ngomongnya jago banget gitu. Tapi ngomong aja. Begitu udah di hire gitu ya pernah. Ini ngomongnya tuh kayaknya semua bahasa pemrograman bisa gitu. Atau semua bentuk architecture tahu gitu sebenarnya. Tapi kita nggak pernah ngetes, nggak pernah verify, nggak pernah ngasih technical test gitu misalnya. Taunya justru begitu udah onboarding, udah beberapa minggu berjalan, kok ini orang nggak bisa ngapain, kerjanya nggak selesai. Itu kerasa di situ sih momennya. Dari situ kita pokoknya kalau untuk ini kita perlu ada mekanisme, intinya proses rekrutmennya yang harus dibikin. Itu nggak cuma berlaku di engineering, bisa juga berlaku di sales, berlaku juga di finance misalnya. Kalau orang finance nggak bisa accounting ya nggak nge-solve problem kita. Ternyata dia nggak punya pengalaman atau background-nya bukan accounting. Hal kayak gitu jadi kritikal. Kita perlu tahu memverifikasi gimana caranya bahwa skill dia atau yang kita cari memang cocok gitu loh. Jangan cuma percaya dengan verbal gitu. Itu penting sih menurut saya. Terus poin yang terakhir, Mas Gunawan, yang saya pengen highlight adalah onboarding. Tadi saya nyebut ada soal training ya. Training paling simpel itu adalah onboarding sebenarnya. Bahwa kita meng-onboard atau memastikan orang itu bisa perform yang terbaik. Kita kasih tahu ini konteksnya seperti ini kita yang butuh seperti ini. Onboarding itu pekerjaan yang suka di underestimate sih sebenarnya. Karena bisa jadi orangnya bagus, tapi begitu dia misalnya dikasih source code-nya nggak ada dokumentasi dan nggak ada yang bisa ngajarin dan nggak ada yang bisa ditanya dan nggak bisa dibaca source code-nya misalnya, ya dia nggak bisa ngapain juga walaupun dia pintar gitu misalnya. Dia jadi mending bikin lagi menurut mereka. Nah itu proses onboarding itu juga penting Mas. Jadi itu perlu biasanya kalau di-discuss biasanya itu di-pair sama misalnya CTO-nya langsung kalau misalnya masih baru, jadi sama engineer yang lain udah pernah ngerjain. Udah mereka bareng, jadi dia ada yang bisa ditanyain, dia juga bisa belajar, dipastikan dia dikasih waktu misalnya sebulan untuk dia bisa perform, nah baru kemudian bisa perform gitu. Berarti dalam itu mungkin 1 bulan itu boleh nanya ya dikit. Dalam waktu 1 bulan itu kan onboarding nih, itu berarti ada evaluasi lagi ya, dia bisa lebih lanjut lagi atau ya sampai di situ gitu. Betul. Typically sebenarnya ada masa probation. Iya. Masa probation kalau dikasih itu 3 bulan. Nah, ini secara regulasi juga maksimal 3 bulan. Iya. Nah itu ya sebelum 3 bulan itu harusnya udah jelas ini orang cocok apa enggak gitu. Oke. Nah kalau nggak cocok ya memang harus dilepas ya. Dan kalau nggak cocok ya sebenarnya memang dilepas. Kalau cocok ya segera di-confirm aja, segera dipermanenkan gitu sebenarnya. Tapi momen 3 bulan itu sebenarnya kedua
kedua belah pihak. Kita pengen tahu dia cocok apa enggak. Dia juga cari tahu ini perusahaan cocok nggak, benar nggak ini maksudnya benar perusahaan gitu. Ternyata beda, yang dia ekspektasi beda, nah gitu kan jadi keluar ketika probation. Gitu ya Mas Gunawan. Ya, makasih sangat menjawab. Ya. Gitu teman-teman, mungkin kita bisa buka. Oh itu izin tanya. Gimana Mbak Nabila mekanismenya? Tanya jawab langsung aja ya mungkin ya. Ini di chat kebetulan ada yang tanya. Iya nih benar, Mas Teta kebetulan ada yang langsung nanya nih di chat. Mungkin boleh dijawab aja, dibaca dulu pertanyaannya. Jadi di sini namanya Dimas Liani, izin bertanya, ketika tim startup sudah terbentuk, namun co-founder berbeda domisili, bagaimana koordinasinya efektif supaya feel membangun startupnya tetap harmonis? Dimohon arahannya gitu Mas Delta. Nanya Mas Dimas. Mas Dimas, ini co-foundernya emang udah kenal lama? Tapi kebetulan beda domisili atau memang baru gitu? Ada Mas Dimas ya? Kalau nggak saya harus berasumsi. Oh, kayaknya harus asumsi. Oke, anyway, pertanyaan menarik nih Mas Dimas. Gimana caranya udah ada timnya, udah ada co-foundersnya, tapi beda domisili ya? Kiskas gitu sih kira-kira. Kiskas itu co-foundernya sekarang 3. Sekarang kebetulan jadi sama sih domisilinya. Cuman dulu saya posisinya di Jakarta. Ada satu yang di Singapura, ada satu yang di Jogja. Domisilinya beda. Cuman kalau dalam konteks sukses kita udah sering kenal. Kita tahu tadi integritasnya, komitmennya, cara dia bekerja. Jadi sudah ada trust yang muncul di situ, walaupun kita terpisah-pisah. Gitu. Sehingga kita nggak jangan sampai kita, apalagi dalam konteks co-founder, jangan sampai kita dalam posisi ngejar-ngejar gitu loh. Seperti halnya kita kayak mensupervisi seorang employee atau seorang team member. Kayak, ini udah selesai belum? Ini kapan selesainya? Ini apalagi yang kamu kerjain selanjutnya? Jadi kayak kita ngejar-ngejar. Padahal co-founder tuh nggak gitu harusnya gitu. Semuanya harus mikir gitu. Semuanya harus saling ngejar. Harus saling mendorong lah gitu. Saling improve bareng gitu. Bukan atas bawah gitu. Tapi benar-benar harus bareng. Jadi trust itu butuh trust sih. Seperti halnya semua momen ini ya, semua konteks remote working juga seperti itu. Ini sebenarnya juga berlaku buat tim nanti. Cuman kalau spesifik co-founder menurut saya sangat kritikal untuk ada trust-nya di situ. Dan hopefully kalau udah saling kenal sebelumnya, itu udah terbangun gitu. Nah, tips kalau ditanya tadi tipsnya untuk bisa koordinasi lebih baik, itu tadi yang saya share di tools sih kali ya. Tools menurut saya sangat membantu. Terus yang kedua butuh bikin semacam framework sih, Mas. Framework itu gini. Framework yang tadi saya sampaikan adalah intinya kita butuh tahu nih, kita nih mau jalan kemana. Mungkin nanti bisa dibaca namanya OKR, Objective and Key Results. Itu simpel banget, bikin kayak goal setting sih. Walaupun itu di co-founder menurut saya juga bisa di-set. Oke, kita sebagai company A, selama 3 bulan ke depan, kita mau ngapain? 1, 2, 3, 4 gitu misalnya. Pencapaiannya apa aja? 1, 2, 3, 4 gitu. Jadi jelas, kita mau ngapain. Nah, begitu itu jelas, kita tahu sebenarnya kita ngarah kemana gitu. Jadi poin pertama yang bisa saya advice tipsnya adalah adopsi yang namanya goal setting framework sih, untuk supaya tahu kita nih mau ke arah mana bareng-bareng. Dan ini penting ditulisin sih menurut saya, karena bisa jadi apa yang dipahami oleh saya dan dipahami oleh co-founder saya dan dipahami oleh co-founder satunya beda-beda. Jadi kalau nggak ditulis dan dibikin paham, itu kemana-mana nanti nggak lurus gitu. Dan kalau kemana-mana jadi sayang, padahal orangnya udah dikit, geraknya beda-beda lagi. Jangan sampai kayak gitu. Jadi goal setting. Terus yang kedua, komunikasi. Nah, komunikasi bisa macam-macam ya. Tadi yang saya jelasin, saya nyebutnya ada 3 jenis sih. Yang sifatnya sangat real time, itu video conferencing kayak gini. Mungkin bisa di-set seminggu sekali, atau tiap hari, atau gimana terserah. Tapi kita nyebutnya sih cadence biasanya. Jadi benar-benar kita cuma 30 menit, oke, aku fokus di sini ya hari ini. Kemarin ada problem ini, udah solve gitu misalnya. Aku fokus di sini ya, aku fokus di sini ya. Kira-kira kayak gitu. Jadi istilahnya cadence atau huddle. Itu sebentar aja gitu. Kalau dalam konteks engineering biasanya sambil berdiri kalau lagi ketemu. Karena istilahnya stand up meeting gitu. Terus ada yang sifatnya chatting, komunikasi. Jadi chatting itu menurut saya penting buat komunikasi real time. Terus yang ketiga, dokumentasi. Jadi ada 3 jenis
komunikasi yang harus di-establish nih, Mas Dimas. Jadi yang benar-benar real time conferencing, ada yang semi real time chatting, sama yang nggak real time sama sekali, namanya dokumentasi. Itu tips kedua. Jadi yang pertama goal setting, terus yang kedua komunikasi. Itu sih mungkin yang paling kritikal sih, Mas Dimas, tipsnya. Semoga membantu ya Mas Dimas. Cara tips. Cuma tadi poin pentingnya adalah membangun trust sih. Jadi utamanya itu. Jadi kalau memang misalnya belum kenal gitu, atau baru kenal gitu, sebaiknya ada effort buat membangun team building. Jadi bisa jadi misalnya Mas Dimas sebagai CEO ya bikin video conferencing yang kita bikin team building antara founder saja. Misalnya main games bareng atau nonton bareng atau saling curhat bareng, misalnya saling kenal satu sama lain bareng gitu. Jadi ada effort yang bikin supaya kita rekat gitu sebagai founders. Itu kalau misalnya dalam konteks yang tadi mungkin kenalnya baru seminggu atau sebulan gitu, tiba-tiba udah pisah-pisah, udah pecah gitu, posisinya pisah-pisah. Itu perlu ada effort yang eksplisit buat membangun trust tadi. Itu Mas Dimas mungkin menjawab, semoga menjawab. Oke. Semoga Mas Dimas menjawab ya. Ada lagi Mas Dara nih yang nanya. Jadi di sini namanya Mas Surya Agung. Izin bertanya. Boleh lagi tadi ya. Ya Mas Surya. Iya, bertanya mengenai hard skill apa yang kira-kira perlu dibutuhkan untuk memulai atau mempertahankan sebuah startup kalau berdasarkan pengalaman dari Mas Delta. Hard skill ya? Iya. Hard skill paling penting itu product development sih menurut saya. Yang kaitannya sama product development. Oke, in general sih kalau ngomongin founders itu butuh paling enggak ada 2 role. Nah, perkara role ini dikerjain satu orang nggak apa-apa ya, cuma ada 2 role. Pertama role produk, bikin produk sebenarnya, atau dia mikir produk. Sama role sebenarnya bisnis side, tapi gampangnya sih talking to customer sih. Memastikan produknya ini ketemu marketnya, kira-kira role-nya gitu. Nah, ini masing-masing ada hard skill-nya. Maksudnya ada perlu belajar, perlu dikerjain gitu ya. Kalau engineering mungkin lumayan jelas ya. Maksudnya dia bikin produk, misalnya dia bisa programming, atau misalnya dia bisa bikin web, atau misalnya dia bisa bikin mobile apps. Ini hard skill engineering. Bikin produknya. Tapi bisa jadi produknya itu belum kelihatan produk, Mas Dimas. Bisa jadi bentuknya misalnya ya service gitu, layanan. Misalnya dia bikin platform buat nyari tukang cukur gitu. Ya produknya ya gimana caranya orang bisa dapetin tukang cukur. Bisa jadi bentuknya cuma WhatsApp gitu misalnya, atau Instagram. Tapi tukang cukurnya yang perlu ada nyari. Nah, hard skill kedua adalah hard skill membawa solusi tadi ke market. Ini skill yang saya maksud biasanya yang paling obvious itu adalah skill untuk bisa bertanya yang betul. Ada buku yang saya pengen rekomendasi buat teman-teman di sini. Judul bukunya itu The Mom Test. Nanti bisa di Google atau dicari. Ya, dibeli ya. Tapi judulnya The Mom Test. The Mom Test itu sebenarnya simpel banget bukunya. Dia nge-share caranya bertanya. Karena paling penting dari membawa solusi ke market itu sebenarnya bertanya, ini problem kita benar nggak? Solusinya benar nggak? Kira-kira kan gitu ya. Nah itu ada seni bertanya yang bisa dipelajari, Mas Surya. Gimana bertanya yang tepat? Bukunya itu judulnya The Mom Test, karena poinnya gini sih, The Mom Test itu argumennya adalah harusnya meskipun customer-nya ibu kita sendiri, itu kita bisa bertanya supaya kita dapat insight dari situ. Karena kalau kita tanya sama ibu, apps ini bagus nggak Bu? Gitu. Pasti jawabannya bagus dong. Gitu. Padahal kita nggak pengen jawaban kayak gitu. Kita pengen tahu benar-benar bagus nggak Bu? Benar-benar problemnya tersolve nggak? Nah itu ada tipsnya di The Mom Test, yaitu menanyakan problem, menanyakan kondisi dia sebelumnya kapan, hal-hal kayak gitu yang dibahas di The Mom Test. Moga-moga nanti ada pembahasan lebih lanjut sih soal ini bagian dari bertanya ke customer sebenarnya. Seninya ada macam-macam, hasilnya ada macam-macam. The Mom Test salah satunya, bertanya yang tepat. Ada yang namanya lagi usability testing misalnya. Jadi kita bisa ngobrol sama customer, kita udah bawa prototype atau bawa solusi kita, dan kita semacam interview proses ke customer
supaya kita tahu dia sebenarnya paham nggak sih cara pakai produknya gimana. Nah, itu juga skill set. Itu juga hard skill yang perlu diketahui. Nah, jadi skill setnya lebih ke arah situ, Mas Surya ya. Gimana caranya membawa produk kita ke customer kalau yang di awal-awal. Bisa jadi dalam konteks yang lebih advance lagi, itu ya bentuknya jualan sih yang paling gampang. Bukan paling gampang, tepatnya tergantung produk ya. Cuma bisa jadi produknya tadi jualan. Jualan itu memang ya, ini udah ada produknya, gimana caranya kita jualan. Jualan tuh jadi hard skill-nya, misalnya copywriting, ngajak orang meeting, terus nyiapin decks buat kita present ke mereka solusi kita yang baik. Nah, itu hard skill-nya. Jadi lebih ke sales skill di situ sebenarnya, jualan gitu. Atau ngajak orang jualan. Jadi jualan tuh sebenarnya gampangnya ada dua komponen ya, teman-teman. Komponen mencari orang, istilahnya lead generation, yang tertarik siapa gitu. Terus yang kedua ngejual. Nah, ini hard skill juga tuh, Mas Surya. Mencari itu di mana gitu. Misalnya tadi LinkedIn paling gampang kalau di awal-awal startup ya. Udah, LinkedIn cariin aja orang yang cocok sama profil customer-nya kita siapa, kita message ke dia. Nah, itu lead generation hard skill. Gimana caranya bikin copywriting yang bagus, gimana cara nyari orangnya, gimana meyakinkan dia buat ketemu meeting. Nah, itu bisa bentuknya LinkedIn, bisa jadi bentuknya telepon, bisa jadi bentuknya WhatsApp misalnya, apapun gitu yang bikin mencari orang yang tertarik pakai produk kita. Terus yang kedua, hard skill buat jualan. Artinya kita udah ketemu, gimana caranya yakinin dia memang beli gitu. Bisa jadi bentuknya bukan beli, misalnya produknya belum ready. Bisa jadi bentuknya sebuah semacam MOU. Apalagi kalau misalnya ke B2B ya, biasanya poinnya adalah memvalidasi produknya ada di sana, dan kita bikin perjanjian sama dia bahwa kalau produknya ada, kita mau coba. Nah, Kiskas di awal-awal kayak gitu, misalnya letter of intent sih. Goalnya orang jualannya, orang bisnisnya itu adalah nyari letter of intent gitu. Begitu produknya ready, letter of intent-nya yang kita bawa ke dia untuk melakukan POC atau percobaan lah, gitu, trial ke company tadi. Itu bentuk traction, bentuk pencapaian sih kalau di sisi bisnis. Gitu mungkin ya Mas Surya ya, sedikit insight ke hard skill ya tadi ya, specific skill. Cuman in general ada dua tipe, orang yang ngerjain produk sama orang yang ngerjain go to market atau sales atau talking to customer side. Dan masing-masing punya hard skill-nya yang perlu dipelajari. Makanya poin saya tadi sebenarnya dua-duanya bisa dipelajari. Founder Instagram tuh dua-duanya nggak bisa ngoding. Tapi yang satu belajar gitu kan, belajar ngoding. Karena emang harus ada yang ngoding. Sebaliknya, saya sering ketemu yang, wah dua-duanya engineer gitu. Tapi nggak ada yang mau jualan itu harus ada yang jualan gitu. Harus ada yang pindah, pokoknya dia gimana caranya belajar hard skill satunya buat ini bisa jalan dua-duanya. Itu mungkin Mas Surya ya. Boleh jawab. Wah, ini pertanyaan habis nih. Ya Mbak Nabila. Semoga Mas Surya menjawab ya. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar dari Mas Delta. Mungkin satu lagi pertanyaan Mas Delta ya. Sebelum kelas online ini berakhir. Ada satu lagi pertanyaan. Saya mau nanya dong lagi, Mas Delta. Nah, ini ada yang mau nanya lagi nih, Mas Delta. Pas banget kebetulan nih. Nanya terus ya? Terakhir. Gak apa-apa, silakan. Ini kesempatan di sini. Iya. Baik, silakan mulai bertanya. Ini pengen cerita aja sih, pengen dengar ceritanya yang tadi kan di awal dari 2013 itu ada 4 founder ya. Nah, pertama pengen tahu ceritanya dari 4 founders itu sampai nambah ke 20 karyawan ya. Sama pas dari sudah 20 karyawan dan itu pivot kan ya tadi di 2017 ya. Nah, itu mungkin pengen tahu ceritanya. Dari awalnya 4 nambah dan 2 jam. Enggak, mungkin summary-nya aja kali ya. Iya, summary-nya aja. In general tadi perjalanannya Kiskas memang ya roller coaster ya, naik turun gitu ya. Kita orang-orang yang masih juga bikin startup gitu. Kita nggak tahu sebenarnya kita mau fokus di mana aja. Kemarin tadi kita merasa kita teman-teman yang saling percaya satu sama lain, kita pengen solve problem tertentu, ada ide yang menarik kita kerjain bareng. Jadi kita saling. Jadi by the way, Kiskas ini startup kedua. Jadi sebenarnya kita udah pernah kerja bareng sebelumnya di perusahaan kita sebelumnya, saat kita sebelumnya. Cuman gagal. Jadi kita ganti ya, gitu ya, pindah gitu. Jadi 4 orang tadi founder yang sama di startup A pindah ke bikin Kiskas.
Jadi kita udah kenal, itu udah pernah bikin produk sebelumnya, udah tahu lah prosesnya kayak gimana. Cuman kita belajar dari sebelumnya, dulu bikinnya di Singapura, mahal banget kosnya. Oh, oke. Kayak kita cuma bertahan mungkin setahun gitu ya, itu udah ngos-ngosan banget. Pindah ke Jogja. Jadi milih Jogja, wah pokoknya kita harus bertahan selama-lamanya gitu. Jangan mati dulu sebelum kita berhasil. Nah, dari situ kita berempat. Yang pertama kita lakukan memang nyari tempat yang sebelum itu belum mikir Jogja, nyari tempat yang talentnya bagus-bagus atau talentnya bisa kita jangkau dengan baik gitu ya. Kita nyoba Jakarta, nyoba Bandung. Terakhir kita jatuh di Jogja sih. Salah satunya karena salah satu co-foundernya orang Jogja, Mas Evan itu orang Jogja. Tapi kita sempat nyoba sebenarnya. Jangan-jangan di Jakarta lebih bagus, jangan-jangan di Bandung lebih bagus. Tapi karena kita tadi parameternya adalah kita bisa jangkau, kembalinya ke Jogja jadi kita ke Jogja, ada 4 orang di Jogja, langsung hiring situ kita prosesnya. Lebih ke kita pengen sensing sih. Sebenarnya market talent kita ada berapa banyak? Kita cuma hiring 2 orang, yang daftar 70 kayaknya. Jadi kayak kita bingung juga sih. Oke, dapat 2 orang. Dari situ kita berkembang sih. Oke, dari 2 orang kita pengen ngebangun. Kita sebenarnya pengen salah satu misinya adalah kita ngebangun ekosistem. Jadi startup tuh masih baru banget gitu. Mungkin udah ada yang tahu startup, tapi kalau dari ngomongin konteks Jogja mungkin masih dikit banget. Jadi kita dari situ kita pengen membangun komunitasnya juga gitu, biar ini jalan. Nah dari situlah kita berkembang sih, dari situ Mas Gunawan kita bikin tadi ya produk namanya messaging buat kerja. Kita jalan sekitar 2 tahun. Kita punya klien mungkin sekitar 50. Mungkin ada 50 companies ya, itu B2B. Cuma kita realize di tahun 2015 itu ini growth-nya jelek. Jadi startup is about growth, teman-teman. Jadi definisi startup adalah sistem atau company yang kita fokus di growth. Nah, growth kita jelek gitu. Susah banget jualan messaging buat kerja. Momennya itu sampai kita udah mau tutup gitu, karena udah ngos-ngosan, udah stres banget. Kok susah banget jualannya gitu. Akhirnya kita review bareng. Sebenarnya expertise kita apa sih, value-nya kita apa sebagai company. Dari situ kita kemudian pivot. Momen itu tuh momen yang memang kita punya 20 orang, foundernya ada 4 orang, udah ngos-ngosan, udah mau tutup gitu, udah kayak uangnya udah habis, dan kita udah harus bilang ke teman-teman, sorry kita nggak bisa bayar gaji, dan kita nggak bisa bayar THR gitu, sampai kayak gitu. Tapi setelah kita mikir, oke, kayaknya kita punya peluang gitu ya. Kita punya expertise di bikin chatting, dan itu susah bikin chatting. At least nilai kita asumsi kita ketika itu seperti itu. Kita belajar dari 50 customer kita belajar dari customer kita yang nggak jadi customer. Dari situ kita bikin value proposition baru, bahwa orang nggak butuh messaging buat kerja, tapi orang butuh chatting, dan bikin chatting itu susah. Nah, kita berangkat ke arah sana. Oke, ada nggak sih perusahaan yang dia pengen bikin chatting, tapi nggak mau ngerjain sendiri? Berangkatnya dari sana gitu. Tapi momennya cepat banget ketika itu kita dapat bounce, kita dapat project bagus, gede banget dari Bright Story namanya. Kita pernah dengar Bright Story itu wedding vendor marketplace, sekarang udah diakuisisi Tokopedia. Habis Bright Story kita dapat Halodoc. Di Halodoc kita dapat uang guru. Betul-betul gitu, growth-nya cepat banget. Dan itu yang bikin kita bisa menyelamatkan perusahaan, dan ya tadi udah bilang nggak bisa gaji dan nggak bisa bayar THR, semuanya bertahan. Semuanya bertahan itu berarti. Yang 20 orang itu bertahan. Ya, kita punya rencana kayak gini gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman percaya gitu, merasa ini masih bisa bertahan, tolong stay gitu. Kita bilangnya seperti itu sih ke teman-teman. Tolong stay gitu. Let's make this happen. Kita punya waktu kira-kira sekian untuk misalnya, dan itu benar dalam kita nggak bisa bayar, tapi habis itu bulan selanjutnya langsung nge-cover sih, karena langsung dapat project, langsung dapat klien-klien baru, langsung dapat funding di akhir tahun itu. Jadi kayak cepat banget dan selamat gitu. Dan dari situ growth-nya cepat banget gitu memang. Karena kita alhamdulillahnya menemukan product market fit dan sis yang kita hadapi. Oh ternyata angle gini lebih tepat loh gitu. Dari situ yang kemudian bikin kita belajar banget dari momen itu, dan kita bersyukur banget punya timnya. Karena kita butuh tim buat pull it off, buat bisa mengesolve, buat menyelesaikan proyeknya, buat dapat uangnya, buat melanjutin produknya, bikin produk yang baru.
butuh tim gitu. Kalau timnya ketika itu resign ya kita nggak bisa ngapa juga. Bener. Ya udah stop gitu ya. Ya udah karena nggak ada yang percaya ya kita stop gitu. Tapi alhamdulillahnya semuanya stay ketika itu ya. Ini sekarang tentunya udah pada ada beberapa yang udah resign, tapi ketika itu semuanya stay dan kita bisa bareng-bareng software-nya dan kita bounce gitu alhamdulillah. Dan dari situ jadi grow. 20 orang kita jadi hire, jadi 2019 jadi 40 orang, 2020 jadi 80 orang, gitu seterusnya. Gitu kali summary-nya Mas Gunawan. Semoga jadi pembelajaran buat semuanya ya. Memang susah. Apa ya? Yang harus dicapai buat teman-teman semua di sini adalah mencapai namanya product market fit. Jadi bikin tim supaya kita secepatnya mencapai namanya product market fit. Product market fit adalah momen di mana produk kita tuh bisa dijual, bisa ketemu marketnya. Karena kalau udah ketemu marketnya, itu dikejar-kejar market. Karena marketnya butuh dengan produknya. Jadi kita jadi ada momen di mana kita kesulitan menghandle demand. Karena yang minta banyak. Jadi orangnya jadi secara otomatis secara otomatis jadi harus grow. Momennya gitu kalau udah market. Jadi kira-kira kayak gitu. Mungkin gitu ya Mas Gunawan dan teman-teman, semoga bisa jadi pembelajaran. Terima kasih Mas Delta. Dan insight. Gitu Mbak Nabila. Terima kasih banyak buat Mas Gunawan dan juga Mas Delta yang udah saling sharing di sini. Mungkin sebelum kita mengakhiri kelas nih Mas Delta ada satu kutipan favorit atau mungkin ada salah satu kalimat untuk motivasi gitu buat teman-teman di sini semua. Nanti sekalian bakalan kita kutip, kita masukin ke info Mikti langsung. Kita taruh feeds gitu. Oke. Apa ya sebentar? Saya ada kutipan, tapi bukan dari saya ya. Ini dari founder, salah satu foundernya startup yang kita senang banget, namanya Intercom. Nama orangnya Desk Trainer. Ini agak kutipannya harus paham konteksnya sebenarnya. Jadi dia bilang gini, dia bilangnya simple. Startup kalau mau sukses itu simple. You just need to build what you sell and sell what you build. Jadi kita kalau harus sukses, itu kita harus yang kita bikin itulah yang kita jual, dan yang kita jual itu yang perlu kita bikin. Ini sebenarnya ngomongnya soal alignment tim sih teman-teman. Bahwa kembali ke yang namanya tim itu jangan sampai yang satu malah ngerjain A, yang satu ngerjain B gitu. Yang satu tim engineering fokus bikin produk A, tim salesnya ngejualin produk yang beda gitu. Ini nggak nyambung gitu. Dan ini bakal ketemu teman-teman. Maksudnya jadi jualan aja itu, minta fitur apa aja yang sebenarnya tim produk nggak tahu, nggak bisa dikerjain juga misalnya sekarang, dan nggak penting juga misalnya. Tapi dijualin yang dijanjikan itu. Sebaliknya tim sales misalnya nyoba menjual sesuatu, tapi produknya nggak bisa ngapa-ngapain itu, nggak bisa ke arah sana. Gitu. Jadi desainer simply bilang kalau kalian mau sukses sebagai perusahaan, ensure that you are building what you sell and you sell what you build. Jadi dipastikan dua-duanya align. Arahnya satu, produk sama tadi ya hard skill-nya yang dibilang Mas Surya tadi ya, produk dan jualannya itu bareng. Nah ini terlihat sederhana, tapi ini susah gitu. Jadi dipastikan aja itu diingat gitu ya. Karena kalau ini bisa sejalan, insya Allah kemungkinan suksesnya lebih besar. Gitu ya mungkin ya Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mas Delta atas motivasinya nih buat Sobat Mikti semua. Jadi sekarang malam ini dapat ilmu baru dan ilmu banyak banget dari Mas Delta selama kita sharing kelas online. Dan ini merupakan salah satu pembukaan yang sangat luar biasa karena ini adalah pertama kalinya kelas online Mikti. Jadi di sini Mikti ingin minta foto bersama nih bareng Sobat Mikti semua buat kenang-kenangan juga. Mungkin bisa dinyalakan kameranya, bisa on cam. Kalau misalnya kamera bermasalah juga nggak apa-apa. Kita mau foto bersama. Ditunggu mungkin yang masih mau on kamera. Boleh, kita mau foto bersama dulu. Oke. Kita foto langsung dari HP dulu ya. 1, 2, 3. Oke, lagi ya, karena nggak bisa include semua nih. Ada lagi, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak buat teman-teman Mikti semua yang sudah hadir malam ini.
terutama yang sudah meluangkan waktunya juga. Dan jangan lupa kita bakal ada sertifikat nih, jadi buat teman-teman di sini yang sudah hadir dan sudah menunggu dari awal sampai selesai, telah mendapatkan materi juga, nanti kita akan bagikan sertifikatnya ke email masing-masing. Total peserta kelas online malam ini ada 35 peserta. Ini merupakan awal mula yang sangat baik dari Miki bersama dengan Kiskas juga. Terima kasih banyak kepada Mas Delta, semoga ilmu yang Mas Delta telah berikan malam ini bermanfaat, dan buat teman-teman yang sudah bertanya tadi, yang sudah sharing juga. Kalau misalkan masih kurang nih Mas Delta, masih pengen lebih lanjut lagi nanya-nanya, bisa hubungin kemana? Tadi email saya d@kiskas.com. Nah, dicatat gampang ya, teman-teman dihafal. Nama saya Delta, awalnya d@kiskas.com. Ya, feel free to email ya nanti, salam saya. Baik, berarti buat teman-teman di sini dihafal emailnya, yang masih pengen tanya-tanya lagi lebih jauh langsung email Mas Delta-nya aja. Pasti dibales kok, soalnya Miki dibales terus nih emailnya. Berarti pasti terjawab. Malam-malam. Miki lewat email komunikasi sama Mas Delta. Oke. Kalau misalkan mungkin kalau teman-teman di sini pengen chat via LinkedIn, dibales nggak Mas Delta? Oh ya, LinkedIn juga boleh. Lihat aja. Tapi kasih tahu ya, ini ketemu di Mikti gitu misalnya. Ini dikira recruiter. Jangan lupa perkenalan diri dulu, bener. Mas Delta baik, nanti bakalan dijawab langsung di LinkedIn. Oke, kalau gitu Miki mau mengucapkan selamat malam dan terima kasih telah hadir di kelas online Miki yang pertama. Jangan langsung keluar dari grup kelas Miki dulu, karena nanti untuk grup yang di WA sama yang di Telegram, Miki mau membagikan sertifikat. Tetap jaga protokol kesehatan dan sehat selalu. Terima kasih. Mari semuanya. Assalamualaikum.